Oke, salam guys. Kali ini kita akan tanya-tanya sama Bapak. Eh, ada beberapa pertanyaan yang harus saya tanyakan kepada Bapak supaya saya juga tahu karena menurut saya ini juga penting. Ya. Jadi yang pertama, ya boleh Bapak ya? Oh, boleh, boleh. Oke. Yang pertama, apa kenangan terindah yang pernah Bapak alami dalam hidup? Nah, pertama-tama pengalaman hidup itu memang dia menuju artinya kesengsaraan jalan hidup. Artinya penuh rintangan yang cukup luar biasa. Tapi walaupun begitu demi eh, kepentingan ke depan, bagaimana kehidupan ke depan itu yang walaupun dia lebih baginya ya apa ala kadarnya secukuplah bagi kehidupan ke masa depan. Jadi itulah yang kita harus utamakan bagaimana ke depan mengenai kehidupan, kita mulai tata dari dasar. Tata artinya kehidupan ke depan, sebab ke depan dia lebih apa namanya, lebih semakin berkembang. Dia bukan semakin ke belakang, semakin maju, semakin maju. Ya, betul. Artinya perkembangan ke depan yang kita lebih memperhatikan bagi ya mengenai pengalaman saya kan saya sudah alami waktu sebelum saya kawin memang cukup luar biasa. Makanya aku sudah pernah alami seperti ini, makanya aku berani ungkapkan terhadap walaupun bukan saya punya anak, walaupun lebih-lebih sebagai anak-anak muda, generasi-generasi muda, terlebih yang apa, yang sekolah. Sekolah itu bukan berarti kita membutuhkan supaya itu dapat pekerjaan yang apa artinya yang cepat menghasilkan, tidak. Dipegang, Pak. Yang terutama itu pengalaman. Pengalaman artinya ke depan. Jangan kita berpikir, "Oh, saya harus kuliah ini supaya saya harus dapat pekerjaan untuk menghasilkan uang atau apa segala macam." Bukan. Uang itu soal kedua. Yang pertama itu adalah pengalaman. Itu pengalaman. Yang walaupun kami sebagai orang tua tidak memenuhi syarat dan tidak melanjutkan apa studinya kami karena dulu ya artinya belum begitu apa maju, belum maju namanya artinya ya zaman kuno orang bilang. Jadi kayaknya apa kenangan yang paling indah yang Bapak rasakan selama hidup baik dari kecil sampai saat sekarang ini yang paling Bapak rasakan sekarang kenangan terindah? Pengalaman dari waktu saya anak dari kecil itu sampai saya sudah dewasa berpikir artinya bagi pribadi saya aku lebih utamakan anak itu kita harus menyekolahkan anak. Jangan karena prinsip dulu cukup sudah kamu anak kan sudah tamat SMA cukup sudah, wah ini keliru. Jadi ini pesan juga buat orang tua di luar sana, jadi apapun apa namanya apapun alasannya anak itu harus disekolahkan ya Pak ya. Ya iya. Ya, supaya generasi ke depan itu lebih baik lagi gitu kan. Nah, itu maksud saya. Ya seberapapun kita sudah artinya ya tidak melanjutkan sekolah dulu kan namanya tahu sendiri dulu zaman dulu kan
kadang-kadang kalau kita pergi sekolah, mana kita mandi di rumah. Ya, ya. Tinggal kita pergi di jalan, ada air di daun-daun, nah kita lap-lap muka jalan. Itulah. Jadi baik, poin dan intinya pengalaman terindah Bapak itu waktu dulu dari kecil dia mengatakan bahwa dulu itu waktu kecil mereka itu sangat nekat sekali untuk bersekolah yang walaupun tidak ada air, apa namanya, air embun pun yang apa yang hinggap di daun itu bisa mereka pakai untuk lap muka, yang penting bisa bisa apa namanya, bisa basah dan bisa berangkat sekolah ya Pak ya. Iya. Ya, betul. Dan ini juga pesan buat adik-adik atau siapapun Anda di sana yang masih sekolah, apapun rintangan dan halangan yang Anda hadapi, tetaplah sekolah. Jangan hanya karena misalnya kamu nggak punya motor, kamu tidak berani pergi sekolah. Jalan saja. Selama masih ada kaki, jalan. Seperti pengalaman Bapak saya waktu dulu. Walaupun tidak ada air, yang penting intinya itu adalah sekolah. Ya kan, Pak? Iya. Ya. Makanya hubungan itu coba kita sebagai orang tua, coba kita berpikir ke depan. Jangan kita berpikir ke belakang, ke depannya itu yang penting. Jangan kita nganggurkan anak-anak kita macam begitu-begitu saja. Aku masih ingat Pak Jokowi bilang menyekolahkan anak tidak diutamakan supaya dapat pekerjaan, utamakan pengalaman. Nah ini. Kenapa Bapak Presiden ngomong demikian? Demi kepentingan ke masa depan anak-anak kita. Maka saya itu bagi pribadi saya, yang walaupun saya punya anak ini ada kuliah semua, biar kerja apapun ya namanya tanggung jawab. Kalau anak-anak tidak menyekolah, saya tidak senang. Maupun kami anak yang tidak penuh sekolahnya, tapi kamu harus memperjuangkan bagaimana ke depan kamu untuk kehidupan kamu ke masa depan Yang lebih baik lagi, betul. yang lebih baik. Itu ke depan itu lebih bersaingan bagaimana kehidupan masa depan, lebih bersaingan masa-masa yang akan datang, bukan bersaingan untuk bakal lain segala macam. Bersaingan artinya bagaimana menyekolahkan itu pengalaman agak lebih cukup sedikit lah. Nah itu yang kita harus utamakan. Jadi itu yang saya perlu sampaikan kepada kamu yang walaupun bukan saya punya anak sendiri aja, pokoknya anak-anak muda yang sekolah itu coba berpikir ke depan. Jadi poinnya Bapak saya sangat menyarankan kepada anak-anak muda itu bahwa ayo bersaing, ayo bersaing. Bersaing itu bukan lagi tentang adu otot, tetapi adu otak, ya kan, Pak? Adu otak. Nah, bersaing itu kalau play kan ujung-ujungnya karena negara kita negara hukum, kita akan mendapatkan konsekuensinya penjara dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita adu otak dengan belajar baik-baik, maka itu akan berdampak besar buat diri kita sendiri, bagi keluarga, dan yang paling besar adalah bagi nusa dan bangsa kita. Ya, betul kan, Pak? Betul. Lebih-lebih itu pikir bangsa kita itu supaya dia lebih baik, lebih maju, menjadi Indonesia Mas. Apa itu Indonesia Mas? Artinya bukan berarti kita pakai rantai emas. Oh ini anak Indonesia Mas karena kita pakai emas. Nah, yang penting itu menjaga Indonesia dia lebih maju. Kita kerja baik. Bagaimana ke depannya? Itulah. Makanya aku tidak pemalas. Kalau aku ketemu anak-anak muda, aku tanya, kita sekolah di mana? Oh aku di sekolah di mana? Aku sering kasih saran begini-begini. Ingat adik, ini pengalaman kami. Dulu kami itu, saya punya orang tua dulu. Oh, lebih-lebih mama saya itu marah kalau saya tidak pergi sekolah itu. Udah kejar. Kenapa kau udah pergi? Aku bilang, oh aku pergi sekolah, Mam. Mana aku sampai di sekolah? Akhirnya pulang kembali di rumah. Tanya, pulang di sekolah? Iya, padahal tidak sampai sekolah. Nah, terjadi apa jadi sekarang? Itu yang saya pikir. Berarti bagaimana saya memperjuangkan saya punya anak ini sehingga mereka harus menyekolahkan. Itulah makanya saya itu lebih utamakan harus sekolahkan anak kita. Jadi poinnya lagi bahwa kita harus Bapak menyarankan kita harus sekolah.
apalagi sekarang kan udah sekolah-sekolah itu udah mudah, gratis dan biaya hidup di mana betul. biaya negara di mana-mana. Jadi tetap sekolah supaya jangan kecewa di hari tua nanti. Jadi kita betul-betul sekolah, mau sekolah dan harus sekolah kalau mau merubah hidupnya lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini pertanyaan berikut lagi, Pak, supaya Agung juga bisa tahu kan ya. Eh, Nah, saya mau tahu cerita Bapak dulu bagaimana Bapak bertemu dengan Mama. Nah, saya mau Bapak menceritakan dulu bagaimana Bapak bisa bertemu dengan Mama dan apa ceritanya di balik ketika bertemu dan bisa sampai diajak menjadi istri dan akhirnya bisa berkeluarga. Dan saya melihat sekarang itu saya lihat Bapak ini adalah seorang ayah yang sangat-sangat tangguh dan menjadi contoh bagi saya nanti untuk menjadi seorang ayah atau kepala keluarga karena ayah saya ini benar-benar seorang ayah yang luar biasa bagi saya kan. Makanya saya mau ilmunya itu bagaimana memilih seorang ibu atau ibu dari anak-anaknya yang betul-betul menjadi seorang ibu yang bisa menemani kita saat kita ada maupun tidak ada, di dalam kurang maupun ada gitu. Jadi selalu menemani kita dalam suka maupun duka dan sosok ibu dari ibu saya atau dari istrinya bapak saya itu yang sangat saya butuhkan dan saya pengen juga seperti itu supaya keluarga saya nanti jangan berhenti di tengah jalan. Jangan hanya memikirkan harta, benda dan lain sebagainya, tetapi betul-betul memikirkan kehidupan. Walaupun kita dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan apapun, dia selalu ada buat kita. Jadi saya pengen Bapak juga menceritakan bagaimana kisahnya bertemu dengan ibu dan cerita-cerita selanjutnya nih. Oke. Pengalaman saya itu, dulu kami sama-sama sekolah dengan mamamu ini. Iya. Mamamu dia kelas 3 juga SMP, aku juga kelas 3 SMP Negeri 1 Buba. Ah, inilah, salah satu pengalaman baik juga, aku nggak bilang baik, buruk juga, ya, aku bilang buruk juga, tapi mau apa boleh buat. Nah, dulu padahal itu kita itu ingin masuk sekolah. Bapak dan mama saya itu senang sekali aku mau sekolah. Tapi entah bagaimana saya, mungkin ya mungkin bukan nasibnya saya mau jadi sarjana kah apa segala macam. Eh, Padahal aku sudah tamat. Datang kakak Romo bilang, bagaimana mau lanjut? Aku nggak mau lanjut. Ini kita mau lanjut ini mau guna apa lagi pergi sekolah? Sekolah itu tidak ada guna, saya bilang. Namanya tahu sendiri dulu kan. Hmm. Akhirnya aku tuh paling nakal dulu itu. Lihat anak cewek, itu utama kan sudah itu. Dia cewek-cewek yang cantik mulai bersurat dulu itu. Akhirnya aku jadi dengan mamanya kamu. Setelah aku jadi dengan dia, memang aku senang. Setelah aku ketemu saya punya teman sekolah, aku tanya, "Woi, Kunimus lagi ini?" "Oh iya." "Kita kerja mana, Bang?" Tidak sekolah lagi, sudah ada istri ini." "Kau?" "Woi, saya ada kerja di apa, ini apa, saya ada pegawai, saya ada pegawai apa, pertanian." "Kita?" "Oi baik sudah kami, aku udah sekolah, tidak lanjut sekolah," saya bilang. Akhirnya aku kecewa juga sekarang. Aduh, coba sekarang saya sekolah terus juga berarti saya juga jadi ya lumayan. Lumayan ya. Nah, ternyata nggak jadi apa, lanjutkan sekolah sudah. Aku kecewa. Ya, terbalik berpikir lagi, ya mau apa berbuat. Nasi kalau sudah jadi bubur mau jadi nasi lagi nggak jadi lagi saya bilang. Makanya itulah aku pikir-pikir, oh lebih baik anakku bagaimana supaya mereka itu harus sekolah. Maka saya itu bagaimanapun berat ringannya saya sebagai orang tua itu, aku utamakan anak harus sekolah. Tapi saya tidak ingin untuk kamu harus sekolah supaya kamu dapat pegawai. Saya tidak sampai di situ. Pengalaman ke depan itu lebih bersaingan saya bilang. Bukan berarti
basaingan bakalai tidak, basaingan yang sehat adalah kita mempunyai ilmu pengalaman, bukan berarti ilmu untuk mencari orang apa segala macam yang jahat, enggak. Pengalaman itu adalah ilmu, ilmu. Makanya, kamu sebagai anakku itu ya, saya itu tetap berjuang buat kamu, seberapa pun aku masih agak kuat sedikit kerja, ya namanya tanggung jawab terhadap anak, haruslah kita sebagai orang tua tanggung jawab terhadap anak itu harus penuh tanggung jawab, jangan kita sia-siakan bagaimana rasa tanggung jawab terhadap anak, terhadap anak itu penting sekali, tanggung jawab penuh orang tua itu. Kalau enggak, kalau ada orang tua yang enggak berpikir bagaimana rasa tanggung jawab anak itu salah, salah besar itu. Kita coba mari kita berpikir ke depan untuk anak-anak kita. Anak-anak kita itu ke depannya itu lebih bersaingan nanti bagaimana kehidupan bangsa dan demi negara ini. Itu Supaya lebih baik lagi kan. lebih baik lagi. Nah, itu. Baik Pak, jadi poinnya lagi tuh Bapak bilang yang pertama karena yang jelas mama saya cantik makanya Bapak sampai kepelet ya kan. Ya, kita lihat cewek yang cantik, wah main mata kan? Apa jadi sekarang? Iya. Jadi ya, Bapak berbuat. Ya, tapi saya bersyukur dapat mama yang sangat begitu baik. Akhirnya sampai sekarang itu mama masih sama bapak dan luar biasa cintanya mereka luar biasa sampai saat ini baik-baik aja dan luar biasa ya. Eh, dan itu berpesan lagi dari bapak bahwa apapun itu kita harus sekolah dan mengejar atau sekolah jangan ujub-ujub hanya mencari pekerjaannya, tetapi yang paling utama adalah poin utamanya adalah pengalamannya dan ilmunya. Jadi kita sebagai orang tua misalnya jangan menuntut anak kita harus bekerja karena dia sudah S1 misalnya. Tetapi kita harus membiarkan dia berkembang, itu apa namanya? Dia akan mendapatkan ilmunya dan juga mendapatkan pengalaman di situ. Karena menurut bapak saya dan saya juga menganggap itu sangat baik bahwa pengalaman adalah ilmu yang paling berharga, ya kan, Pak? Iya, itu. Ya. Nah, sekarang saya pengen tahu juga apa nasihat terbaik yang pernah Bapak kasih ke Bapak dulu. Apa yang masih Bapak ingat? Baik pesan dari mamanya Bapak maupun pesan dari bapaknya Bapak. Orang tuanya Bapak lah intinya. Pesan Bapak dan Mama itu, sekarang, berbuat terhadap orang lain harus mempunyai tanggung jawab. Artinya, apa yang terjadi terhadap orang punya anak yaitu kita punya, pacar dulu, artinya istri kita itu tanggung jawab penuh. Berarti berani berbuat, Berani berbuat, berani tanggung jawab. Nah, itu istilahnya. Jadi artinya nggak boleh kita lepas tanggung jawab. Itu bapak itu marah sekali, tidak boleh mempermainkan orang punya anak. Pernah bapakku bilang begitu dengan mamaku. Makanya ini yang aku ingat pesanan dari orang tua dulu. Karena sudah alami juga penderitaan pun seperti ini. Saya itu biar menderita pun yang penting saya punya anak itu sekolah. Itu. Itulah bagi pribadi saya utamakan anakku sekolah. Jadi pesanan saya itu, saya punya anak itu walaupun bukan saya punya anak, pokoknya semua anak-anak muda yang masih dalam bangku sekolah, ayo bergabung dengan teman-teman sekolah, selalu bercerita ke depan, bagaimana perkembangan apa ke depan negara kita dan lingkungan kita. Itulah yang kita harus utamakan supaya kita maju, kita punya lingkungan juga maju, daerah pun juga kita maju. Nah, itulah. Kalau bukan kita yang memaju kan mau siapa? Itu makanya pesanan saya, berbuat baiklah terhadap teman, biar siapapun, biar dia apa dengan kita mengalah demi kebaikan. Nah, itulah. Jadi kita harus perlu tabah dan selalu tekun dalam doa. Jadi itulah yang kita harus utamakan dan sebagai pesanan saya
sebagai anakku harus memperjuangkan ke depan untuk kamu, bukan untuk kami. Kami sudah tua. Teman, Jadi ini Pak, pesan untuk saya sendiri itu apa? Nah, aku untuk Agung. aku pesan untuk saya punya anak Agung ini, pikirlah untuk ke masa depanmu Hmm. sebelum kamu berumah tangga. Jadi istri pertamamu adalah cita-citamu nanti apa? Istri keduamu adalah sebagai pendampingmu. Kapan ada istrimu, itulah. Jadi istri pertamamu itu adalah cita-citamu nanti apa yang apa yang menjadi untuk apa sebagai dasar hidupku nanti. Saya tidak tentukan ini kau harus ini, enggak. Tapi berpikirlah apa pesananku ini, eh, apa cita-citamu nanti yang cukup memuaskan bagaimana untuk membantu kehidupan-kehidupan eh, nanti kalau sudah kawin. Jadi bagaimana kehidupan kamu ke depan, yang walaupun kami sebagai orang tua tidak tidak melanjutkan sekolah, tapi aku minta pesananku ini, Agung, pikirlah ke masa depan buat kamu sebelum kamu ada istri. Itulah itu yang terutama. Ingat yang saya bilang, istri pertamamu adalah cita-cita dan apa pemikiranmu nanti sebagai modal dasar hidupmu. Lalu yang kedua, pikirlah istrimu bagaimana kehidupan kita. Kamu sebelum itu kamu eh, menjadi suami istri saling bakubina. Apa artinya pikir ke masa depan kita, hidup kita bagaimana supaya lebih baik yang walaupun tidak begitu luar biasa, yang penting apa apa ala ada kadarnya. Ya itulah yang pesanan dari saya sebagai anakku ini, pesan dari saya ini, mm, pikir baik ke depan buat kamu. Itulah pesanan dari saya, Mas. Oke, jadi pesan dari Bapak luar biasa. Yang pertama kita harus betul-betul memikirkan masa depan dulu yang pertama, karena masa depan itu sangat penting buat kita. Dan yang kedua adalah modal dasar. Yang terusnya mencari calon istri yang dewasa tentunya Pak ya. Ya itulah mendewasakan diri. Sekarang itu sudah saatnya mendewasakan diri, artinya mendewasakan berpikir. Kepikiran kita itu namanya mendewasakan. Eh, jadi artinya kalau kita sudah biasa dewasa berpikir, itu berarti oh gampang aja hidup itu, cara mengatur hidup ke depan. Itu yang utama kan. Oke Pak, terima kasih Pak. Yang berikutnya ada beberapa ini Pak. Nggak apa-apa ya Pak, ada 10 ya. Yang keempat, apa momen paling sulit yang pernah ayah hadapi? Jadi momen yang paling sulit ada ayah hadapi selama eh, dari dulu semenjak Bapak nikah sampai saat ini. Apa yang Bapak kesulitan apa yang pernah Bapak alami, dan juga misalnya ketika menggendong saya atau merawat saya dulu, atau apa saja yang Bapak pernah alami dulu. Intinya yang sulit. Dan setelah itu apa solusi yang Bapak apa namanya buat sehingga masalah yang sulit Bapak hadapi tadi bisa terselesaikan dengan baik gitu. Jadi ini kan saya bertanya sekalian nanti juga kalau saya menghadapi nanti di dalam kehidupan saya juga saya bisa mengatasi dengan cara-cara yang Bapak bisa hadapi gitu. Oh ya, ini benar sekali. Mm, ini fakta nyata terhadap anakku Agung ini selama dia masih kecil dulu. Namanya kami yang bersaudara 6 orang, satu anak perempuan, gurunya laki. Jadi 5 laki-laki. Jadi adikku yang bungsu ini dia ojek. Iya. Bapak Okta. Bapak Okta. Saya mana aku tahu ojek. Iya. Kami hanya di kebun. Okta rajin dia ojek. Ya. Dia bisa dapat beras 1 kilo. Makanya kami berbicara dengan mamam di ladang ini. Mamam bilang, coba kau ojek juga ini supaya kita coba kau belajar pemotor juga ini, kau ojek kita bisa dapat juga beras 1 kilo. Kau lihat adikmu Okta ini, dia bilang begitu. Mana aku tahu ini. Iya, kalau kau
bisa bawa motor, saya beli motor kau buat engkau, dia bilang. Iya. Berarti mama dulu Oh, dia dorong saya. dorong untuk beli motor terus buat ojek gitu. Karena dia lihat orang ini rame-rame ojek kan. Iya. Mana aku tahu sepeda pun juga tidak bisa dorong saya. Motor pun juga aku dorong, motor bisa jatuh. Akhirnya dia kasih aku pergi belajar bawa motor 1 hari aja. Setelah aku bisa bawa motor, aku pulang dari latihan, aku langsung bawa motor. Langsung ke depan rumah. Mamu lihat di depan saya duduk di terasa, Iya. di teras rumah. Wah, ini sudah bisa bawa motor sudah. Akhirnya kami kredit motor satu dulu. Apa pertama, Pak? Beijing dulu. Beijing. Belum lincah sudah ojek. Maka pas menurun isi lagi G4. Motor dah meluncur. Kami jatuh. Tapi itu lutut habis. Jatuh dengan penumpangnya kah? Ya penumpang pun juga jatuh di sebelah jalan. Saya juga jatuh sebelah jalan. Dia menoleh begini, bagaimana kakimu ini? Aku juga tanya bagaimana kakimu ini luka. Kami sama-sama luka. Akhirnya. Kalau nggak salah yang jatuh pertama di dekat SMP kau waktu itu, SMP Puda. SMP Puda. Di SMP Puda situ. Saya ingat dulu. Kami jatuh di sawah situ. Iya, itu sudah. Waktu saya masih kecil waktu itu. Masih kecil. Saya diajak tuh ambil jiwanya kamu gitu. Kamu jatuh situ. Akhirnya ojek itu sudah jadi. Permulaan itu sebelum saya jadi bawa motor itu aku masih ingat Agung ini. Makanya selalu aku pikir tiap hari pun walaupun Agung di tempat jauh, aku pikir apa anakku ini bisa sekolah baik. Karena dulu Agung ini masih kecil, menangis tengah-tengah malam, sekitar jam 10 malam menangis. Kenapa kau menangis? Lapar Bapak. Itu saya umur berapa itu, Pak? Kalau saya tidak salah itu umur sekitar 10 tahun kah? Berarti sekitar kelas berapa? Kelas 3 SD kalau? Kelas 3 SD. Baru dia nangis ini anak. Kenapa Agung? Lapar Bapak. Kamu ambil beras di mana? Kan kita tidak tahu dulu itu menderita dulu itu. Kelaparan dulu luar biasa itu. Nangis. Makanya tengah-tengah malam aku pergi dia di Oktain yang motorin. Aku pergi. Itu kamu ingat juga itu Agung. Sampai benar itu. Ya, buat Bapak Maksi di sana kalau misalnya nonton atau adik-adik saya atau kakak saya dari Bapak Maksi, saya ucapkan terima kasih ya karena sudah pernah membantu saya lewat bapak saya, karena malam-malam saya minta makan, saya kelaparan, akhirnya saya bisa hidup lagi sampai sekarang. Habis itu aku kasih bangun Okta, saya ketuk pintu. Halo. Dia pakai bahasa daerah. Apa? Tolong ada nasi yang sisa kok. Ini saya punya anak Agung menangis ini. Ini anak ini. Maka adikku waktu itu saya masih ingat juga itu Bapak Maksid. Dia bangun, dia lihat nasi yang masih agak sisa bekas makan juga anaknya, dia kasih. Aku bawa. Saya kasih ini Agung, baru dia diam malam begini. Aduh, makanya aku pikir itu itu maka aku masih berpikir bahwa aduh kenapa saya punya anak ini sampai aku minta nasi di tempat lain. Makanya itulah Agung, kamu pikir waktu masih kecil itu kesengsaraan apapun aku tetap pikul beban berat ringan pun karena demi anak. Itulah cerita dulu itu memang sampai sekarang pun aku udah lupa. Kamu nangis tiap tengah malam itu. Aku pikir di Bapak Maksim minta nasi buat kamu. Aku ambil nasi, makan nasi sedikit juga. Kamu bisa tidur malam itu. Coba tidur, mana kamu bisa tidur, namanya anak kecil kalau udah kenyang mana bisa tidur. Itulah pengalaman saya itu, makanya selalu aku teringatkan kamu pikirin penderitaan dulu, jalan cerita hidupnya kedua orang tuamu, terhadap kamu juga jalan cerita waktu kamu masih kecil. Nah inilah
pesanan saya. Dulu tuh saya masih ingat waktu bapak gendong saya taruh di sini terus pergi ke bawah itu tempatnya bapak Max itu kan. Saya masih ingat digendong ditaruh di sini tuh. Dulu aku sayang dia ini karena ya anak laki-laki yang boleh bilang anggaplah aku paling sayang dia. Tapi sedikit pun aku taruh di sini dia. Hmm. Kadang mamanya marah-marah itu, jangan injak punya kau coba-coba memang kau pukul marah. Aku gendong dia ini biar apapun. Bapak pergi kemana saya ikut dulu. Saya pegang tangannya bapak jalan kemana bapak. Macam hampir sama sifatnya bapaknya ini. Dulu bapakku kan namanya bapak dulu kan dia bisa urus masalah. Aku pulang dari bermain aku tanya mama, mama, bapak di mana? Oh dia ada pergi urus masalah ini. Wah aku lari sembunyi sudah ke sana. Sampai sana aku tunggu sudah sampai mereka makan. Oh, pasti aku dapat daging juga. Nah itulah dulu pernah memang aku udah lepas bapak dulu itu. Mungkin aku sama seperti ini juga dulu. Mana dia lepas saya itu? Kalau dia datang dia tanya mana bapak. Kalau bapak nggak ada, oh dia mulai cari saya. Itu makanya sampai sekarang pun biar bagaimanapun apa yang saya ngomong walaupun apa anakku dia tetap mengerti. Makanya inilah mungkin ya Tuhan bisa lebih memperhatikan bagaimana keadaan dulu sampai sekarang ya mungkin ya dia tahu juga maka nanti ya semoga saja anak kami bisa nasib baik. Amin. Nah, itulah yang saya pikir anak ya. Jadi itulah cerita penderitaan jalan cerita hidup kamu. Jadi itu aja anak ya. Oke. Jadi saya dapat poin-poinnya banyak sekali pesan-pesan dan poin-poinnya yang saya dapat dari bapak. Yang pertama, dulu hidupnya sangat susah dan salah satu solusi untuk menghadapi ojek ya pak ya. Ojek untuk bisa memenuhi hidup saya. Nah, yang kedua yang saya paling tidak akan pernah lupa yaitu yang bapak sering cerita juga bahwa saya dulu waktu umur kurang lebih 10 tahun saya malam-malam menangis minta nasi nangis minta nasi terus di rumah tidak ada nasi akhirnya bapak saya karena rumah saudaranya yang namanya bapak Okta agak berdekatan ke agak jauh sedikit lah ke bawah gitu terus saya dibawa lagi ke sana dan meminta nasi untuk saya bisa bertahan hidup. Begitu sangat susah hidup waktu itu dan puji Tuhan dengan pertolongan Tuhan dan usaha dari Bapak dan juga bantuan dari saudara Bapak, Bapak Maksi saya juga bisa makan lah waktu itu minimal ya kan. Saya bisa tenang di umur yang kecil waktu itu. Dan itu solusinya dan kesulitan-kesulitan yang Bapak hadapi. Yang kelima, apa impian besar yang sebenarnya Bapak pengen capai tetapi belum tercapai sampai saat ini? Saya pengen tahu, Pak. Nah, baik. Saya itu kenapa bisa masih ada rasa kerja kuat sedikit karena kepikiran saya sehat. Artinya saya kerja untuk anak, untuk istri. Nah, berat ringan pun namanya tanggung risiko. Makanya saya itu nggak bisa lemah-lemah. Harus penuh tanggung jawab. Kerja keras demi anak, demi istri. Itulah sudah gunanya kita sebagai orang tua. Kalau kita tidak kerja keras, mau siapa yang kasih kita pekerjaan seperti itu. Makanya saya itu harus memperjuangkan demi anak. Makanya kita harus kerja keras demi anak, demi istri, demi keluarga juga. Itu harus. Namanya berpikir untuk ke depan keluarga, anak, dan terhadap istri kita. Itulah makanya saya itu biar bagaimanapun saya itu sehat-sehat aja, tetap kerja keras, tetap stabil karena artinya kita sehat berpikir kan, sehat berpikir artinya anaknya kita bisa sekolah dengan bagus, anaknya kita apa penurut apa yang kita kasih saran, anak kita ikut. Maka saya itu tidak pemalas setiap kali aku ketemu anakku itu selalu aku nasihati. Makanya saya punya anak itu selalu ikut apa yang saya nasihati. Ya itulah makanya saya itu tambah semangat. Kalau kalau anak kita tidak ikut apa yang kita
apa artinya apa yang kita kasih saran sama mereka, ya tentunya kita nggak semangat kerja, karena anak kita menurut apa yang kita ceritakan mereka, sampaikan, kita tetap semangat, "Oh berarti saya punya anak ini dia ikut apa yang saya ngomong." Itulah. Jadi makanya kita harus kerja keras demi anak dan istri. Baik, luar biasa. Jadi Bapak, tujuan utama Bapak yang belum tercapai dan akan selalu diusahakan adalah kebahagiaan keluarga tentunya, dan kesuksesan anak-anaknya, bagaimana anak-anaknya bisa sekolah dengan baik dan lain sebagainya. Dan yang ketujuh Pak, apa nilai-nilai yang paling penting bagi Bapak dan mengapa? Nilai-nilai yang paling Bapak tanamkan dalam kehidupan Bapak. Nah itulah, nilai-nilai itulah nggak ada lain, kebaikan terhadap sesama manusia. Itulah nilai-nilai yang lebih baik. Bukan berarti kita pergi, apa artinya, pergi tunjukkan diri kita hebat kah atau apa, cari musuh, enggak. Artinya kalau kita baik-baik dengan orang, ya itulah yang kita harus berpikir. Kalau kita baik-baik dengan orang itu ada aja rezeki, eh, ya walaupun tidak begitu apa, eh, banyak rezeki yang datang, ya yang penting ya secukupnya lah. Itulah makanya kita itu harus berpikir untuk ke depannya, itu aja. Iya. Hmm. Baik, nilai-nilai yang paling Bapak inginkan adalah selalu berbuat baik kepada siapapun, itu yang paling penting. Jadi kalau kita berbuat baik kepada siapapun, kita bisa bergaul kemari dengan aman dan baik-baik saja. Apalagi ya, sahur Pak. Ini ada 10 nih Pak sebenarnya. Ini tadi udah nyampe di sekarang nomor 6. Bagaimana ayah ingin diingat oleh anak-anak dan cucu-cucunya? Jadi apa yang harus Bapak sampaikan kepada saya, dan juga kepada cucu-cucu Bapak nanti, yang akan lahir nanti, yang belum lahir sekarang ini, yang akan lahir nanti. Jadi apa pesan dari Bapak yang mereka perlu ketahui atau kami sebagai anak-anak kami harus ketahui? Itu yang saya minta yang paling penting gitu. Baik, yang penting itu, apa ceritanya kedua orang tuamu dari waktu kamu itu berkeluarga, setelah setelah kamu sudah ada anak, dulu nenek kamu begini-begini cara apa, cara nasihat saya, cara memberikan solusi bagaimana ke depan, sama seperti ini yang aku harus pesan, dan kamu, kamu menyampaikan apa, terhadap anak kamu nanti sama cucuku bilang, "Oh dulu nenek kamu dia pernah kasih saran begini." Itulah artinya, eee, dia saling baku ikat terus, saling baku ikut. Artinya apa yang aku peringatkan, anakku lebih memperingat lagi anaknya. Nah, jadi dia tetap berkembang terus, berkepanjangan. Nah itulah nasihat, dari saya. Oke, jadi nilai-nilai dan semua pesan-pesan yang Bapak udah sampaikan dari awal sampai sekarang itu, diharapkan agar kami juga akan menyampaikan kepada anak-anak kami, cucu-cucunya nanti sehingga, apa namanya, hal-hal baik itu tetap, terjalin sampai kiamat kalau perlu. Dan yang kedelapan sebenarnya Bapak, ini sudah sampai ke nomor 8, sisa 3 nomor lagi, 2 nomor lagi. Yang kedelapan, apakah ada penyesalan yang Bapak pernah alami? Penyesalan yang, dalam hidup Bapak yang pernah alami? Penyesalan saya memang ada, artinya, eee, karena saya punya hidup dulu menderita. Nah, ya tahu lagi lah besok-besok kalau ya mungkin berkat Tuhan ya bisa ada perubahan sedikit kehidupan saya. Karena ya itulah, kalau kita
bekerja baik di rantauan orang. Jadi kita harus berpikir setelah pulang kampung halamannya kita itu hasil apa yang kita harus bawa. Kita harus tanam jasa selama kita rantauan di tanah orang. Jadi kembali tanah kelahiran kita itu sehingga kita bisa lihat hasil apa dulu waktu kita merantau. Nah, inilah dari mungkin ya tahulah ke depannya ya kan apalagi lagi berapa tahun aku sudah pensiun jadi ya. Jadi intinya Bapak itu pengen selalu berusaha yang terbaik, melakukan yang terbaik supaya ketika pulang kampung tidak ada penyesalan-penyesalan yang akan dihadapi gitu. Jadi kita selalu melakukan yang terbaik sehingga akan menimbulkan hal-hal baik pula gitu. Nah, yang kesembilan itu bagaimana Ayah melihat kehidupan ini? Apa yang menurut Ayah paling berharga? Jadi pertanyaan nomor 9 ini sebelum ke 10 yang terakhir Pak, eh, apa namanya? Bagaimana Bapak melihat kehidupan ini? Apa yang paling berharga? Apakah itu kesehatan atau apa saja yang menurut Bapak itu ini loh sangat berharga buat kamu yang masih-masih muda supaya jangan disia-siakan gitu. Terlebih-lebih itu menjaga daya tahan tubuh kita artinya kesehatan, Kesehatan. demi kesehatan. Kita utamakan kesehatan daya tahan tubuh kita artinya ya walaupun bekerja keras kalau kita tidak urus diri sama dengan kita kerja keras kalau kita selalu urus diri ya kita tetap sehat, kita tetap awet muda artinya ya ini kita bahasa kalakar ya, itu. Ya, ya sangat luar biasa. Yang paling penting dan berharga buat kita semua yang masih-masih muda adalah yang paling berharga yang Bapak lihat selama ini selama dia hidup adalah kesehatan. Jadi menurut Bapak itu dan menurut saya juga sebenarnya harta yang paling berharga di dalam kehidupan kita yang seharusnya kita punya dan miliki dan kita usahakan adalah kesehatan. Kesehatan. Jadi kita harus berusaha untuk mendapatkan kesehatan itu karena kesehatan itu sangat berharga. Percuma Anda banyak uang tetapi Anda tidak sehat gitu. Jadi Bukan kekayaan yang ya, kita harus apa utamakan. Kekayaan itu soal terakhir kalau bagi saya. Yang utama itu demi kesehatan. Kesehatan diri kita itu yang harus utamakan. ya, jadi kesehatan adalah kekayaan sejati menurut Bapak dan saya. Eh, Sekarang sampailah kita yang terakhir adalah poin yang ke-10. Apa pesan yang ingin saya sampaikan kepada generasi mendatang dalam keluarga kita? Tadi kayaknya sudah selesai, sudah ya Pak ya? Sudah banyak sekali pesan-pesan yang Bapak sampaikan dalam keluarga kita. Ya intinya adalah hal-hal yang terbaik, lakukan terus yang terbaik buat siapapun Anda saudara saya, yang jauh maupun yang dekat, keluarga kandung maupun yang bukan kandung, lakukan yang terbaik supaya kita tetap berguna bagi keluarga dan juga negara. Mungkin hanya itu aja kali ini yang saya dan Bapak bercerita agar ini saya akan jadikan kenangan dan kapanpun nanti kita bisa lihat lagi kalau kita kangen, ya kan Pak? Nah, dan mungkin hanya itu saja teman-teman. Saya sayang sekali sama Bapak saya dan Bapak saya juga sangat sayang sama saya dan sampai saat ini saya sampai besar saat sini itu semua karena bantuan mereka dan doa-doa mereka. Sampai saya kuliah apa segala macam itu karena usaha dan bantuan mereka sehingga sampailah Agung yang sekarang ini. Dan di sini juga Pak saya sebagai anak Bapak ini sekalian dokumentasi juga. Ini bukan karena direkam saya ngomong nggak, tapi sekalian juga di sini saya minta maaf sebenarnya kalau apa namanya, kalau ada salah saya yang disengaja maupun tidak sengaja dari kecil sampai detik ini. Dan kalau apa namanya, dan di masa yang akan datang, selama kita sama-sama hidup kalau memang masih ada, selama saya salah, saya selalu minta maaf karena saya tahu juga saya adalah manusia yang hilaf, saya pasti melakukan dosa. Pasti ada dosa-dosa dan pasti ada dosa-dosa yang kecil maupun yang besar saya lakukan. Jadi saya harap dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya juga yang walaupun kamu sebagai anak itu ada kekeliruan sedikit pun kesalahan saya juga namanya tanggung jawab anak ya salah benar ya tanggung resiko bagi orang tua. Jadi kami juga bisa berpikir oh, yang walaupun bapak dulu bilang begini begini tapi tetap apa sayang kami
terhadap anak ya. Jadi itulah tanggung jawab kami sebagai orang tua. Jadi ya namanya resiko. Jadi tanggung jawab anak istri itu tidak boleh lepas dari kita sebagai orang tua. Hmm. Jadi itu aja. Jadi mungkin eh, setelah kita kembali ke kampung nanti itu mungkin saya juga ada rancang sedikit sebagai PR, eh, jalan cerita hidup dan akhirnya ada hasilnya yang walaupun tidak secukupnya. Jadi itulah masih ada sebagai PR kapan kita kembali ke tempat dapat kampung halaman kita. Jadi kita bisa ceritakan dan apa yang kita lihat dengan mata kepala hasilnya yang kita selama belasan tahun di rantauan orang, apa cita-cita yang kita harus bawa ke kampung halamannya kita. Mungkin hanya ini aja, Mak. Terima kasih banyak atas pertanyaan dan pengalaman segala apa pertanyaan anak terhadap saya sebagai orang tua. Ya, saya berterima kasih banyak. Jadi mungkin ya aku sampai di situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, sebenarnya masih banyak yang kami ceritakan nanti di video selanjutnya, karena saya juga mau bahas tentang bagaimana pengalaman Bapak menyelesaikan masalah-masalah, karena banyak sekali pengalaman-pengalaman yang Bapak kerjakan atau masalah-masalah yang Bapak hadapi dan menyelesaikan dengan baik. Dan menurut saya itu adalah suatu pengalaman yang berharga dan yang harus saya minta dan harus ketahui juga, supaya kalau ketika saya menghadapi masalah-masalah ke depan, apalagi saya akan menjadi sarjana hukum, maka saya akan yang terlebih dahulu saya akan belajar kepada siapapun untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman itu, terutama kepada orang tua saya, ayah saya, dan itu yang akan kita bahas nanti ke depannya. Itu saja, cium dulu, Pak. Nah, teman-teman, cium hidung tadi itu cium ciri khas orang Sumba, ya kan, Pak? Iya. Nah, itu ciri khasnya orang Sumba, dan kami ini adalah orang Sumba sejati, ya. Itu aja. Salam, God bless you.